Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi ya semua. Wah, luar biasa ini. Hari yang pertama, di minggu yang pertama ini, mari kita mau terus mengalami Tuhan. Katakan amin, haleluya. Saya sungguh bersyukur apabila saya masih diberi waktu untuk bisa melayani setiap jemaat Tuhan. Dan saya mau mengajak setiap jemaat Tuhan, mari arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, ajar kami terus Tuhan, supaya kami semakin bijaksana, supaya kami semakin bertindak hati-hati, supaya kami semakin boleh menghasilkan buah demi buah dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita yuk, untuk kita masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan hari ini. Terima kasih. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Bapa, sehingga kami semakin bijaksana dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu.
Amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalan, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur buat hari ini, bersyukur buat setiap karyamu. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian. Sungguh Engkaulah satu-satunya yang layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Hati kami sungguh melimpah dengan syukur. Hati kami selalu mengasihimu. Hati kami selalu merindukanmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat hari ini. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik. Kami naikkan pujian kami naikkan mazmur kami naikkan segala korban kami kepadamu hari ini. Biarkan Engkau sungguh-sungguh Tuhan disenangkan dengan semua yang kami lakukan hari ini. Dan biarkan sepanjang hari ini kami terus menikmati karya-karyamu yang luar biasa. Biarkan sepanjang hari ini kami terus menikmati penyertaan-Mu yang luar biasa. Biarkan sepanjang hari ini Engkau terus mengampuni kami atas kekurangan-kekurangan kami. Kami minta ampun atas setiap kesalahan-kesalahan kami. Biarkan sepanjang hari ini Tuhan kami terus melibatkan Tuhan. Kami terus terkonek dengan Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana perbuatan-Mu itu Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Perbuatannya akan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari kesucian kepada kesucian, dari kekudusan kepada kekudusan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu yang akan Kau nyatakan ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami perlu firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Wow, keren sekali Tuhan kita. Nah, masih dalam momen di mana saya memberikan seri dalam Morning Devotion itu, yaitu peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Dan di seri yang kedua ini saya mengajak kita belajar dari dua murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus.
Ya, Lukas 24 ayat yang ke-13 dan seterusnya dikatakan, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Wow, ada apakah dengan 2 orang murid ini? Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Perhatikan, mereka berhenti dengan muka muram. Mereka berhenti dengan muka yang sedih. Mereka berhenti dengan muka yang tidak punya pengharapan. Kalau boleh dikatakan seperti itu terjemahan dalam bahasa sekarang. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ bahwa pada hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saya berkata di dalam seri yang pertama kemarin bagaimana selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya di tengah-tengah muka bumi. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, seorang wanita. Dan juga kemudian Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Dan salah satunya Yesus menampakkan diri juga kepada 2 orang yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Emmaus itu adalah sebuah kampung kecil, sebuah dusun kalau boleh saya berkata seperti itu sekarang. Dan letak perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, firman Tuhan tadi jelas berkata 7 kilo. Sebuah perjalanan yang pada waktu itu ditempuh dengan jalan kaki dan tentunya ditempuh dengan jalan yang berkelok, naik turun. Itu adalah sebuah perjalanan yang lumayan secara manusia, fisik maksud saya. Dan kedua murid itu di tengah-tengah perjalanan ke Emmaus, mereka berjumpa dengan Yesus. Siapakah kedua murid itu? Alkitab tidak bisa menceritakan secara detail. Yang ada hanyalah pandangan-pandangan teologi tentang beberapa hal tentang kedua orang murid ini. Tapi yang pasti salah satu di antara mereka dikatakan adalah namanya Kleopas. Ada beberapa ahli teologi yang berkata bahwa Kleopas sedang pergi ke dusunnya di Emmaus. Itu adalah tempat asalnya dia. Dan dia pergi ke situ bersama dengan istrinya. Gitu ya. Tetapi ada beberapa juga ahli teologi yang berkata bahwa Kleopas itu dia pergi ke Emmaus ya untuk apa? Untuk menghindar, untuk menenangkan diri gitu. Ya karena apa? Karena ternyata apa yang dia alami itu nggak seperti yang dia pikirkan, kurang lebih seperti itu ya. Dan orang yang bersama dengan Kleopas itu ada beberapa ahli teologi yang berkata bahwa itu adalah salah satu murid yang dikasih oleh Yesus. Bisa Yohanes, bisa Petrus ya. Tapi nggak bisa dipastikan siapakah mereka. Tetapi ada sebuah hal yang sangat menarik sekali dari apa yang Kleopas sampaikan tentang pribadi Yesus. Makanya Yesus merasa penting sekali dia harus menunjukkan dirinya kepada Kleopas dan juga satu murid Yesus yang lain ini. Tidak bisa pasti dikatakan siapa ya. Tetapi ada beberapa hal yang saya mau sampaikan hari ini buat setiap kita bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Kleopas itu sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena di seri yang pertama. Di seri yang pertama kita sudah membaca firman Tuhan bagaimana Maria berkata, Tuhan,
Ya. Kemudian Maria berkata, Rabuni, jelas. Tetapi si Kleopas justru berkata lain. Nah, pesan apa yang Yesus mau bagikan kepada Kleopas dan juga temannya ini, muridnya Yesus yang satu ini, tentang kebangkitannya. Kenapa? Apa itu pesannya? Yang pertama, Yesus ingin meluruskan kembali pemahaman yang salah. Perhatikan itu baik-baik. Saya akan ulangi. Yesus ingin meluruskan kembali pemahaman yang salah. Karena di dalam ayat yang ke-19, Kleopas berkata, Yesus itu seorang nabi. Ternyata di dalam pemahaman Kleopas, Yesus hanya sebatas nabi. Nah, saya mau berkata kepada setiap umat Tuhan, Yesus bukan cuma nabi, tapi dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah juru selamat yang menyelamatkan setiap umat manusia. Nah, pemahaman yang salah inilah yang ingin Yesus perbaiki dalam diri Kleopas. Karena Yesus yang paling kenal murid-muridnya. Yesus yang paling tahu murid-muridnya. Bukan hanya sekedar karena dia punya sering bersama-sama, sering melayani bersama-sama. Bukan cuma sekedar itu. Tetapi dia adalah anak Allah. Dia maha tahu. Dia bisa tahu apa yang terjadi dalam diri seseorang. Dan itu sudah kita lihat dalam banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan. Dan ternyata Kleopas, pemahamannya terhadap Yesus hanyalah sebatas nabi. Nah, ini yang berbahaya. Saya mau berkata bahwa Yesus bukan hanya nabi, tapi dia adalah juru selamat. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Tetapi dalam iman percaya kita juga mempercayai bahwa Yesus adalah anak manusia yang lahir dari benih ilahi. Yes. Nah, pemahaman ini harus kita miliki. Jangan sampai kita gagal paham. Nah, kalau seseorang sudah gagal paham, maka ini sangat berbahaya sekali. Saya buat statement ini. Ketika kita gagal paham, maka sesungguhnya kita seperti sedang mengubur hidup-hidup diri kita sendiri. Bayangkan kita berada di sebuah lubang di tanah. Ya, kemudian kita masuk ke dalam lubang itu, kemudian kita menimbun diri kita sendiri di dalam lubang itu dengan tanah. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang gagal paham. Makanya itu Yesus nggak mau Kleopas mengubur hidup-hidup dirinya sendiri. Makanya dia menunjukkan dirinya kepada Kleopas. Pemahaman yang salah itu harus diluruskan. Termasuk juga kalau ada di antara setiap umat Tuhan, hari ini pemahamanmu salah tentang pribadi Yesus, maka segeralah bertobat. Sama seperti Kleopas, dia segera bertobat. Dia tahu bahwa itu adalah Tuhan. Dia tahu itu adalah juru selamat. Dia tahu itu adalah Yesus yang betul-betul telah bangkit. Dan akhirnya kalau kita baca lebih lanjut lagi bagaimana Kleopas meminta Yesus untuk bersama-sama dengan Kleopas. Untuk apa? Berdiskusi dan menyatakan dirinya, pribadinya kepada banyak orang. Ini yang luar biasa. Dimulai dari pemahaman yang sudah mulai benar. Amin. Nah, ini ya. Yang kedua. Lukas 24 ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Waduh, keras sekali ini Yesus. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Wow, ini perkataan Yesus ini sangat keras. Hai kamu orang-orang bodoh. Ya, betapa lambannya hatimu. Makanya saya kadang-kadang itu, waduh, lihat umat Tuhan, lihat jemaat itu yang mudah sekali tersinggung. Udah dikasih tahu baik-baik, masih mudah tersinggung juga. Yesus ini ngomongnya keras loh. Hai kamu orang bodoh. Waduh, dia berkata kepada kedua murid itu, hai kamu orang bodoh. Ini kan sebuah perkataan yang sangat keras. Coba bayangkan apabila tiba-tiba ada satu pendeta, ada satu gembala, ada satu bapak rohanimu berkata, hai kamu orang bodoh. Wah, pasti engkau kepahitan pasti.
Pasti engkau akan kepahitan. Dan engkau akan berkata, pendeta apaan ini? Ya, bapak rohani apaan ini? Engkau akan mudah pindah gereja lagi. Akhirnya ujung-ujungnya kan itu ya. Tetapi Yesus dengan keras menegur mereka. Pelajaran yang kedua yang kita bisa belajar adalah apa? Yesus ingin kedua murid ini memiliki iman akan kebangkitan Yesus. Ini bukan iman yang biasa, tapi iman akan kebangkitan Yesus. Mempercayai bahwa Yesus sudah bangkit. Mempercayai bahwa Yesus lebih berkuasa daripada alam maut apapun juga namanya. Yesus ingin mereka percaya akan iman kebangkitan kepada Yesus. Ini loh yang Yesus mau pesan kepada setiap kita. Karena ketika seseorang memiliki iman percaya akan kebangkitan Yesus, orang itu akan menjalani hidupnya dengan penuh sukacita. Orang itu akan menjalani hidupnya dengan penuh kegairahan. Enggak seperti mereka. Dikatakan mereka bimbang, mereka sedih. Ya, mereka apalagi mereka putus asa. Kalau kita baca dalam ayat firman Tuhan itu isi hati mereka itu. Mereka mengharapkan bagaimana ada yang membebaskan mereka, tapi ternyata realitanya nggak seperti itu. Hanya mereka sedih dan mereka pergi ke Emmaus. Ya, bisa jadi mereka ke sana untuk menenangkan diri. Bisa jadi juga mereka ke sana juga untuk memulihkan hati mereka. Bisa saja, apapun bisa terjadi. Apa yang membuat mereka pergi ke Emmaus bisa saja. Tetapi yang jelas dalam firman Tuhan tadi kita belajar, Yesus menegur mereka, kamu tidak percaya. Pertanyaan buat setiap kita, ketika kita sudah menjadi warga kerajaan Allah sekalipun, betulkah kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian? Karena sesungguhnya saya menemukan dan saya mempelajari bahwa orang yang tidak memiliki iman akan kuasa kebangkitan Yesus, mereka akan mudah sekali. Yang pertama, mudah bimbang. Sama seperti si Kleopas dan temannya itu. Mudah bimbang. Bimbang. Aduh, orang yang bimbang itu seperti apa ya? Seseorang yang gak punya pendirian dan mudah sekali terombang-ambing. Sebentar ke sana, sebentar ke sana. Sebentar ke belakang, sebentar ke depan. Sebentar ke atas, sebentar ke bawah. Nah itu orang yang bimbang itu kayak gitu tuh. Gak punya pegangan. Kalau boleh saya katakan mereka itu gak punya prinsip sebetulnya. Udah gitu aja. Bimbang. Nah, orang yang gak memiliki iman akan kuasa kebangkitan Yesus akan mudah bimbang. Hati-hati loh. Hati-hati saya mau katakan. Ketika engkau mulai bimbang, sesungguhnya engkau gak percaya akan kuasa kebangkitan Yesus. Yang kedua, engkau akan mudah menggantikan Yesus. Ini yang berbahaya. Ini tafsir saya. Ya. Kenapa Yesus menunjukkan diri kepada Kleopas dan juga muridnya Yesus yang satu lagi? Karena Yesus mengerti kalau Yesus gak menunjukkan diri kepada mereka, mereka bisa menggantikan Yesus dengan ilah-ilah yang lain yang ada pada waktu itu. Itu sangat mungkin terjadi. Sekali lagi ini tafsir saya. Karena apa? Karena mereka bimbang. Kenapa? Karena mereka kurang percaya. Orang yang kurang percaya mudah menggantikan Yesus. Kalau orang percaya, engkau gak akan mudah menggantikan Yesus. Ya, karena disakiti sama suami, disakiti sama istri, kemudian engkau minta cerai, minta ini, hanya ganti yang lain, menjual Yesus. Aduh, engkau berarti belum percaya bahwa Yesus betul-betul bangkit. Kalau engkau percaya Yesus bangkit, segala kuasa maut sudah dikalahkan. Engkau gak akan bisa menjual Yesus oleh karena apapun juga. Aduh Pak Pendeta, pagi ini pagi-pagi kok sedikit keras Pak Pendeta. Ya memang kadang-kadang harus terima firman yang keras deh, gitu aja. Yang Yesus juga tadi berkata menegur si Kleopas dan muridnya, hai kamu orang-orang bodoh gitu ya. Ayo loh, kita harus bertobat loh. Saya pun juga harus berhati-hati. Kalau saya gak punya iman yang kuat akan kebangkitan Yesus, saya pun juga bisa menggantikan Yesus. Jadi saya berkata kepada jemaat Tuhan, tapi saya juga sedang berkata kepada diriku sendiri, hai Thomas, perhatikan ini yang berbahaya. Yang ketiga, hidupnya selalu akan putus asa.
putus asa. Ya, gimana sih orang yang hidupnya putus asa, Bapak Ibu? Aduh. Ya, cuma bisa mengeluh, cuma bisa menyalahkan diri, menyalahkan keadaan, menyalahkan si A, si B, hanya lama-lama menyalahkan gereja, hanya lama-lama menyalahkan ini bosnya, menyalahkan Tuhan, bahkan bisa disalahkan juga orang yang putus asa itu. Ya. Bahkan orang yang putus asa itu adalah orang yang nggak punya pengharapan. Itu loh yang terjadi kepada kedua murid itu. Yesus mengerti betul, makanya Yesus ingin supaya mereka percaya. Yesus menampakkan dirinya. Jadi waktu saya mempersiapkan seri-seri firman Tuhan ini, saya terkagum-kagum sama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang membuat terkagum, Pak Pendeta? Ternyata segala yang Yesus lakukan itu selalu punya alasan dan selalu punya tujuan. Yes. Apa yang kita lakukan? Apakah kita cuma mengalir? Engkau bukanlah murid Yesus kalau cuma sekedar mengalir. Karena Yesus selalu punya alasan dan Yesus selalu punya tujuan dalam segala hal yang dia kerjakan. Dia jumpai satu persatu orang karena dia punya alasan. Si ini lagi begini, aku harus jumpai dia karena aku punya tujuan supaya dia seperti ini. Wow, keren. Haleluya. Untuk itu saya mau berkata kepada setiap jemaat Tuhan, jangan engkau putus asa. Jangan engkau putus asa. Percayalah bahwa iman kuasa kebangkitan Yesus itu harus engkau miliki. Dan Yesus betul-betul telah bangkit. 40 hari loh. Yesus menunjukkan dirinya kepada lebih banyak orang. 500 orang lebih. Yesus menunjukkan dirinya selama 40 hari itu. Wow, luar biasa sekali. Yang ketiga, yang terakhir. Lukas 24 ayat yang ke-21. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Perhatikan kata mengharapkan. Ternyata apa yang mereka harapkan menurut mereka tidak sesuai. Tetapi apa yang tidak sesuai menurut kita belum tentu itu sesuai menurut Tuhan. Yang ketiga, Yesus tahu kedua murid ini mengalami kekecewaan dan kesedihan karena baru kehilangan dirinya. Yesus tahu itu. Makanya Yesus tunjukkan dirinya kepada mereka. Wow. Saya mau mengajak umat Tuhan. Di saat engkau kecewa, di saat engkau sedih, percayalah Dia tahu kondisimu. Dan ingat, datanglah hanya selalu kepada Yesus. Kedua murid itu, dia sempat salah. Mereka justru pergi ke Emmaus. Harusnya mereka mendengarkan pesan Yesus untuk tinggal di Yerusalem. Tapi mereka pergi. Mereka kecewa, gak seperti yang mereka harapkan. Saya cuma mau katakan, terkadang sesuatu itu terjadi memang tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kita gak boleh kecewa. Karena apa? Karena yang kita harapkan belum tentu yang Tuhan mau. Haleluya. Tapi kalau yang Tuhan mau, sudah pasti itu akan membuat kita mengalami damai, sejahtera, sukacita. Udah tenang aja, udah. Amin. Tuhan selalu punya alasan dan tujuan. Untuk itu mari jemaat Tuhan, alami terus kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di dalam beberapa morning devotion ini ke depan, kita akan belajar lagi dari hal-hal yang terjadi setelah kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu selesai. Aku serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang beraktivitas, mereka yang sedang deal bisnis, apapun yang mereka kerjakan, aku berdoa. Aku melepaskan segala berkat yang terbaik atas setiap umat-Mu. Beri mereka kemampuan untuk bisa menyelesaikan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.